warga sedulur Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami rangkumkan hanya untuk warga sedulur Banten. Sosialisasi anti korupsi tingkatkan integritas pegawai pemerintah Provinsi Banten. PJ Sekda Provinsi Banten Virgoyanti membuka kegiatan sosialisasi anti korupsi di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Banten pada Rabu 9 Agustus 2023. Virgoyanti mengatakan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan integritas seluruh pegawai pemerintah Provinsi Banten serta menguatkan tata kelola internal pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga digelar untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Virgoyanti menyatakan kegiatan tersebut dapat mematangkan langkah dalam memberikan pelayanan publik, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Sebab, pemberantasan korupsi menjadi hal yang utama dalam upaya pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di samping meningkatkan capaian kinerja pemerintah dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten kampanyekan konsumsi pangan beragam. Pemerintah Provinsi Banten mengkampanyekan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ini merupakan pelaksanaan dari program konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA Goes to School yang dilaksanakan mulai dari tingkat sekolah dasar. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Aan Muawanah, seusai membuka acara B2SA Goes to School di SD Negeri Kelapa II, Kota Serang, Rabu 9 Agustus 2023. Aan menyampaikan kegiatan ini juga merupakan upaya pemerintah Provinsi Banten dalam rangka pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi anak, sehingga anak-anak bisa beraktivitas dengan sehat, aktif, dan produktif. Aan berharap dengan edukasi pemenuhan gizi pada anak ini akan menciptakan generasi muda yang siap untuk melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan di Provinsi Banten, sebagai insan yang sehat, aktif, produktif, berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Banten optimalkan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mengoptimalkan pemerataan pelayanan kesehatan, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang akan menjadikan RSUD Banten sebagai rumah sakit pendidikan tempat pelaksanaan koas mahasiswa. Demikian dikatakan Sekda Provinsi Banten Virgoyanti saat acara penerimaan koas di RSUD Banten di Gedung Pendidikan Kedokteran RSUD Banten Selasa 8 Agustus 2023. Virgoyanti menyampaikan penerimaan dokter muda ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan pelayanan kesehatan secara optimal. Keberadaan para dokter muda ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata kepada seluruh masyarakat. Virgoyanti menyampaikan peran para dokter muda ini juga diharapkan mampu mendukung kegiatan-kegiatan di masyarakat, salah satunya dalam upaya penanganan stunting di Provinsi Banten yang ditargetkan berada di bawah 14% pada tahun 2024 yang akan datang. Percepatan penurunan stunting perlu kolaborasi berbagai pihak. PJ Sekda Provinsi Banten Virgoyanti menghadiri rapat monitoring dan evaluasi tim percepatan penurunan stunting atau TPPS tahun 2023 yang diselenggarakan BKKBN Perwakilan Provinsi Banten di Hotel Horizon, Kota Serang, Selasa 8 Agustus 2023. Data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan terjadi penurunan angka stunting di Provinsi Banten yang berada pada angka 20% pada tahun 2022 di bawah angka nasional yaitu 21,6%. Virgoyanti menyampaikan kegiatan ini merupakan kerjasama yang baik dalam mempercepat penurunan stunting di Provinsi Banten. Hasil evaluasi yang didapat mampu dijadikan dasar dari pelaksanaan program yang lebih dioptimalkan pencapaiannya. Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi Banten, Virgoyanti juga mengungkapkan berdasarkan data penimbangan balita dalam Sistem Pelaporan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau EPPGBM, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terjadi penurunan angka stunting di Provinsi Banten pada tahun 2023 semester 1 ini dengan angka prevalensi 3,6% atau tersisa sebanyak 28.770 anak stunting. Penurunan ini dapat tercapai karena adanya koordinasi antara OPD Provinsi Banten dan OPD Kabupaten atau kota serta adanya kolaborasi berbagai pihak, sehingga keterpaduan ini dapat menunjukkan adanya kemajuan target penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024 kemungkinan bisa tercapai. Pemerintah Provinsi Banten jaga keberlangsungan produksi padi. Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan upaya penyelamatan tanaman padi masyarakat di tengah ancaman kekeringan akibat El Nino yang puncaknya terjadi pada Agustus hingga Oktober 2023. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pompanisasi untuk mengairi sawah dalam menjaga keberlangsungan produksi padi. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid mengatakan saat ini Dinas Pertanian bersama jajaran terjun langsung ke beberapa daerah untuk memastikan upaya penyelamatan yang dilakukannya berjalan dengan baik.
sehingga dapat memberikan kepastian ketersediaan atau cadangan beras daerah di Provinsi Banten. Peminjaman pompa air itu dilakukan setelah tim dari Dinas Pertanian Provinsi Banten memastikan terdapat sumber air dari Sungai Cibaliung yang bisa dimanfaatkan untuk pengairan sawah petani. Terlebih, lokasinya juga cukup dekat sehingga bisa dilakukan pompanisasi untuk mengairi pesawahan. Triwulan kedua tahun 2023, ekonomi Provinsi Banten tumbuh 4,83%. Badan Statistik Provinsi Banten mencatat perekonomian Banten berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku triwulan kedua tahun 2023 mencapai 201,67 triliun dan atas dasar harga konstan 2023 sebesar 201,67 triliun. Ekonomi Banten triwulan kedua 2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,11%. Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha terjadi pada kategori administrasi pemerintahan sebesar 10,86%, kata statistisi ahli media Awang Pramila, Senin 7 Agustus 2023. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi tertinggi terjadi pada komponen konsumsi pemerintah sebesar 13,31%, adapun secara keseluruhan ekonomi di Provinsi Banten triwulan kedua 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,83% secara year on year. Nah, warga seluruh Banten, demikian Banten Sepekan yang telah kami rangkumkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Bye-bye.